Jika aku duduk diam sejenak, meletakkan segala kesibukan, segala pikiran yang berputar, dan hanya mengamati, dunia tampak mempesona sekaligus misterius. Pohon tumbuh dengan tenang, hujan turun membasahi tanah, angin berhembus menggerakkan dedaunan, ombak menari tanpa henti di lautan, dan bintang-bintang lahir lalu mati di kegelapan langit. Semua ini bergerak, berubah, dan berulang tanpa pernah menunggu izin dari siapapun. Segala sesuatu tampak begitu teratur, indah, dan saling terkait. Seringkali manusia berpikir, pasti ada sosok agung yang mengatur ini semua, seorang pelukis kosmik yang dengan kuasa kehendaknya menata semesta. Namun, ketika aku merenung lebih dalam cahaya Dhamma, aku mendapati sesuatu yang berbeda. Semua pola ini tidak muncul dari satu pribadi yang mengatur dari atas, tetapi dari hukum yang Buddha ajarkan sebagai Paticca Samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Buddha berkata, karena ini ada, maka itu ada. Karena ini lenyap, maka itu lenyap. Sesederhana itu, tapi juga sedalam samudera. Buddha mengajarkan, tidak ada satu inti tunggal yang mengatur. Segala sesuatu hanyalah arus kondisi. Tidak ada tangan yang menunjuk dan berkata, jadilah. Kehidupan ini, adalah tarian sebab dan akibat yang tidak pernah berhenti. Bahkan diri kita sendiri pun, yang sering kita kira sebagai, aku, hanyalah bagian dari jaringan kondisi. Tubuh ini lahir karena orang tua, makanan, udara, dan waktu. Pikiran ini terbentuk karena pengalaman, bahasa, budaya, dan dunia di sekitar kita. Tidak ada inti tetap yang dapat disebut, aku. Inilah yang disebut anatta, tanpa inti diri. Ketika kita menyadari hal ini, kita mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Tidak ada yang sungguh-sungguh, milikku. Tidak ada kebahagiaan yang mutlak, tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada aku yang harus dipertahankan dengan segala cara. Yang ada hanyalah proses, riak-riak yang lahir dan lenyap di dalam arus besar kehidupan. Dengan pemahaman ini, ego mulai melemah, keserakahan perlahan mereda, dan ketakutan terhadap kehilangan pun berkurang. Bayangkan sebuah pohon mangga dan pohon durian. Mangga terasa manis, durian beraroma tajam, kebanyakan dari kita pasti tergoda untuk berasumsi, seolah ada tangan yang sengaja melukis rasa dan aroma itu. Tetapi jika kita berani jujur, dan melihat realita apa adanya, tanpa berspekulasi, jika ditelusuri, semua hanyalah hasil dari genetik, metabolisme, interaksi dengan tanah, cahaya matahari, air hujan, dan hewan penyebar biji dan seterusnya. Lidah kita pun berevolusi melewati sebab dan kondisi yang panjang sehingga dapat mengenali rasa itu. Tidak ada pelukis tunggal yang menorehkan keindahan tersebut. Yang ada hanyalah arus-arus sebab musabab dan kondisi yang saling bergantung, menghadirkan hasil yang menakjubkan, begitulah fakta yang ada. Inilah kemahakuasaan yang sejati, kekuatan hukum alam yang bekerja tanpa pilih kasih, tanpa ego, tanpa kehendak pribadi. Tidak ada yang memerintahkannya, tidak ada yang mengaturnya, tetapi ia berjalan dengan sempurna. Pohon tetap tumbuh, hujan tetap jatuh, bintang tetap berputar. Semuanya tunduk pada hukum sebab dan akibat, yang adil, universal, dan tidak memihak. Disinilah kita memahami perbedaan dengan konsep Tuhan personal. Dalam banyak tradisi, Tuhan sering digambarkan sebagai sosok yang berkehendak, memberi perintah, memilih siapa yang disayang dan siapa yang dihukum. Tetapi pandangan ini sering mengandung emosi dan bias manusia, rasa cinta, rasa marah, rasa iri, bahkan kepentingan kelompok. Akibatnya, muncul konflik, satu kelompok merasa Tuhan mereka benar, kelompok lain merasa Tuhan mereka yang sejati. Kebenaran menjadi bahan perdebatan tanpa akhir.
Dhamma mengajarkan jalan yang berbeda. Bukan percaya karena diwariskan, bukan tunduk karena takut, bukan beriman buta pada sesuatu yang tak terlihat. Dhamma mengajak kita untuk melihat, menguji, dan mengalami sendiri. Itulah sebabnya Dhamma disebut ehipassiko, datang dan lihatlah. Kebenaran tidak menuntut kita percaya, tetapi mengajak kita untuk membuktikan. Keyakinan mengajak percaya, sedang kebenaran mengajak kita melihat dan membuktikan. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bahwa penderitaan dan kebahagiaan tidak datang dari hadiah atau hukuman dari sosok tertentu. Ia muncul karena sebab dan kondisi. Kesuksesan lahir dari usaha, kesempatan, dan kondisi yang mendukung. Penderitaan lahir dari keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kondisi yang tak kita kendalikan. Segalanya mengikuti hukum sebab dan akibat. Tidak ada yang bisa disuap, tidak ada yang bisa dihindari dengan doa semata. Yang ada hanyalah pemahaman dan kebijaksanaan untuk menata kondisi sebaik mungkin. Dan disinilah letak keindahan Dhamma, ia mengajarkan kita untuk melihat apa adanya, bukan membangun harapan semu. Ia mengajarkan kita untuk memahami hukum kehidupan, sehingga kita bisa hidup selaras dengannya. Ketika kita selaras, kita lebih mudah menerima penderitaan tanpa memberontak, lebih mampu merasakan kebahagiaan tanpa melekat, dan lebih ringan dalam menghadapi perubahan. Ketika kita menoleh pada hidup kita sendiri, kita akan melihat jejak hukum ini dengan begitu jelas. Saat kita sedih, perasaan itu muncul bukan karena ada tangan gaib yang mengatur kita harus berduka, melainkan karena sebab dan kondisi, kehilangan sesuatu yang kita sayangi, harapan yang tidak terpenuhi, tubuh yang lelah, atau pikiran yang penuh beban. Saat kita bahagia, itu pun bukan hadiah dari sosok yang sedang tersenyum pada kita dari kejauhan, tetapi lahir karena ada kondisi yang mendukung, kesehatan yang baik, kabar gembira, orang terkasih yang hadir, atau sekadar sinar matahari yang hangat menembus jendela. Demikian pula ketika kita kecewa, membenci, atau mencinta. Semua itu muncul karena benih-benih yang tersimpan dalam batin kita, karena pengalaman masa lalu, karena persepsi yang kita bentuk, karena interaksi dengan orang lain, dan karena kondisi tubuh yang terus berubah. Tidak ada yang datang dari luar sebagai kehendak pribadi sosok gaib. Semua hanyalah tarian indah, kadang lembut, kadang menyakitkan, dari sebab dan kondisi yang saling bergantung. Bahkan setiap pikiran yang muncul di dalam batin kita, entah itu kenangan yang manis, khayalan yang liar, rasa takut yang tiba-tiba, atau niat untuk melakukan sesuatu, semuanya lahir karena kondisi. Gelombang pikiran bergerak karena rangsangan panca indera, ingatan yang tersimpan, suasana hati, bahkan makanan yang baru saja kita makan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Tidak ada aku yang sesungguhnya mengendalikan sepenuhnya. Pikiran hanyalah bunga api yang muncul, menari sebentar, lalu lenyap ke dalam keheningan. Kesadaran bahwa semua ini hanyalah jaringan sebab dan akibat membawa kita pada kebijaksanaan yang mendalam. Kita mulai melihat bahwa penderitaan bukanlah hukuman, kebahagiaan bukanlah hadiah, dan hidup bukanlah sebuah ujian dari sosok penguasa. Semua hanyalah alur hukum alam yang netral. Ia tidak memihak, tidak pilih kasih, tidak marah, tidak sayang. Ia hanya berjalan, apa adanya. Seperti api yang membakar apapun yang disentuhnya, seperti air yang selalu mengalir ke tempat rendah, hukum ini bekerja dengan konsisten, adil, dan universal. Bila kita merenung lebih jauh, kesadaran ini melahirkan welas asih. Ketika kita melihat orang lain menderita, kita tahu penderitaannya bukan karena dia dikutuk atau dihukum, melainkan karena kondisi yang menjeratnya. Dengan pemahaman itu, lahirlah empati. Kita pun terdorong membantu, bukan karena ingin mendapat pahala dari yang di atas, melainkan karena kita tahu
dalam jaringan kehidupan ini, kondisi kita saling mempengaruhi. Membantu orang lain adalah membantu menata kondisi agar penderitaan berkurang, baik bagi mereka maupun bagi kita sendiri. Demikian pula, ketika kita mengalami kebahagiaan, kita tidak lagi melekat dengan angkuh. Kita tidak berkata, "Ini sepenuhnya hasilku," atau "Ini anugerah yang hanya milikku." Kita sadar kebahagiaan pun lahir dari kondisi yang begitu banyak, usaha kita, orang-orang yang mendukung, lingkungan yang mendukung, bahkan hal-hal kecil seperti udara yang bersih atau tubuh yang sehat. Dengan kesadaran itu, kita lebih mudah bersyukur tanpa melekat, menikmati tanpa takut kehilangan, dan berbagi tanpa perhitungan. Inilah keindahan Dhamma, ia membebaskan kita dari beban ego. Ketika kita tahu bahwa semua hanyalah hasil dari kondisi, kita tidak lagi terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak lagi membenci orang lain dengan buta, dan tidak lagi menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan. Kita belajar berjalan di tengah arus, mengalir bersama hukum alam, dengan hati yang lebih tenang. Namun, memahami bahwa segalanya hanyalah tarian sebab dan akibat bukan berarti kita pasrah tanpa arah. Justru sebaliknya, pemahaman ini memberi kita kebijaksanaan untuk memilih kondisi yang lebih bermanfaat. Jika kita ingin bahagia, kita belajar menanam benih yang baik, welas asih, kebijaksanaan, dan kesabaran. Jika kita ingin lepas dari penderitaan, kita belajar mengenali akar-akar penderitaan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Inilah inti ajaran Sang Buddha, penderitaan ada karena sebab, dan penderitaan dapat berakhir bila sebab itu dihentikan. Disinilah cahaya Patika Samuppada bersinar dengan jernih. Ia tidak hanya menjelaskan mengapa dunia berjalan, tetapi juga menunjukkan jalan untuk membebaskan diri. Jika segala sesuatu bergantung pada sebab dan kondisi, maka dengan mengubah kondisi kita pun dapat mengubah arah hidup. Bila api menyala karena bahan bakar, maka padamlah api ketika bahan bakar tidak lagi ditambahkan. Demikian pula, bila penderitaan menyala karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka padamlah penderitaan ketika akar itu dihentikan. Inilah makna terdalam dari anatta, ketika kita sadar tidak ada aku yang tetap, kita pun tidak lagi menjerat diri pada sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Kita mulai berani melepaskan. Kita berani merelakan kepergian. Kita berani menghadapi kematian, karena kita tahu kematian hanyalah perubahan kondisi. Riak pertama memudar, tetapi riak kedua lahir darinya. Tidak ada ego yang berpindah, tetapi hukum sebab tetap berlanjut. Dan di titik inilah kita merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Maka, renungan dalam cahaya Dhamma membawa kita pada pemahaman yang mendalam. Kehidupan ini bukan tentang percaya pada sesuatu yang tak terlihat, bukan tentang tunduk pada kehendak pribadi sosok yang jauh. Kehidupan ini adalah undangan untuk melihat, mengalami, dan membuktikan sendiri. Dhamma adalah ehipassiko, datang dan lihatlah. Keyakinan mungkin mengajak kita untuk percaya, tetapi kebenaran mengajak kita untuk melihat. Dan hanya dengan melihat, memahami, dan membuktikan, kita benar-benar bisa menemukan kedamaian. Ketika pemahaman ini meresap, hati menjadi ringan. Kita berhenti mengejar apa yang tidak pasti, berhenti menolak apa yang tak terhindarkan. Kita belajar berjalan di tengah arus dengan langkah yang lembut, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh welas asih. Kita belajar mencintai tanpa melekat, memberi tanpa menghitung, dan hidup tanpa harus merasa sebagai pusat semesta. Inilah kemahakuasaan tanpa ego. Inilah hukum alam yang indah, adil, dan netral. Inilah cahaya Dhamma yang menuntun kita. Ia hadir dalam setiap nafas, setiap rasa, setiap detik kehidupan. Ia hadir tanpa aku, namun Maha Kuasa. Ia hadir bukan untuk ditakuti atau disembah, melainkan untuk dipahami,
dialami, dan dijalani. Dan ketika kita benar-benar melihatnya, saat itulah kita merasakan kebebasan sejati. Namun, di suatu tradisi ada hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang, gagasan bahwa keselamatan dan pencerahan akan datang hanya dengan penyembahan pada suatu sosok atau berharap pertolongan pada suatu figur. Kita diajak untuk percaya bahwa dengan doa yang tepat, dengan ritual yang hikmat, atau dengan pujian yang indah, maka pintu keselamatan akan terbuka. Tetapi cahaya Dhamma menunjukkan jalan yang lain. Pencerahan dan keselamatan tidak lahir dari penyembahan, melainkan dari pemahaman. Tidak ada sosok yang dapat menghapus penderitaan kita hanya dengan kehendaknya. Tidak ada penguasa yang bisa tiba-tiba memberi kita kebebasan batin. Pencerahan muncul ketika kita melihat kenyataan apa adanya, memahami hukum sebab musabab patika samupada, dan mengubah cara kita hidup di dalamnya. Ketika kita benar-benar mengerti bahwa segalanya saling bergantung, kita berhenti mencari pegangan palsu. Kita tidak lagi menunggu keajaiban datang dari luar. Kita mulai menata sebab yang baik di dalam diri, pikiran yang jernih, hati yang penuh cinta kasih, ucapan yang benar, tindakan yang bijaksana. Dari sanalah buah keselamatan muncul. Dari sanalah pintu pencerahan terbuka. Pencerahan sejati tidak lahir dari spekulasi, dari dugaan, atau dari imajinasi yang indah. Ia lahir dari keberanian untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, bahwa segala yang muncul pasti akan lenyap, bahwa segala yang kita sebut, aku, hanyalah kumpulan kondisi, bahwa penderitaan muncul karena sebab, dan akan padam bila sebabnya dihentikan. Inilah jalan yang nyata, jalan yang tidak meminta kita untuk percaya buta, melainkan untuk melihat, menyelami, dan menembus sendiri hukum sebab akibat. Dengan penembusan itu, cara kita memandang hidup berubah. Cara kita bersikap pun berubah. Kita tidak lagi berpegang pada ego yang sempit, kita tidak lagi mengejar yang fana seakan abadi, kita tidak lagi menolak yang pasti datang. Kita belajar hidup dengan bijaksana, menyelaraskan diri dengan hukum yang mengatur seluruh semesta. Dan disitulah pencerahan tumbuh. Bukan hadiah, bukan hukuman, bukan anugerah, melainkan buah dari pemahaman yang mendalam. Dan pada akhirnya, pencerahan sejati tidak lahir dari spekulasi, dari dugaan, atau dari keyakinan yang rapuh. Ia lahir dari keberanian untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Inilah kebenaran yang dapat kita uji, saksikan, alami, dan hayati dalam diri, bukan kebenaran spekulatif, bukan pula sekadar kata-kata yang diwariskan. Kebenaran Dhamma bukanlah janji kosong, melainkan undangan untuk membuktikan, ehipasiko, datanglah, lihatlah, alami sendiri. Dengan memahami hukum sebab musabab yang saling bergantungan, kita berhenti terjebak pada dogma. Kita mulai menyentuh realitas dengan mata kebijaksanaan. Di sanalah jalan keselamatan terbuka, bukan karena penyembahan kepada sosok tertentu, tetapi karena kita telah menembus hukum kehidupan, dan belajar hidup selaras di dalamnya. Pencerahan sejati bukan hadiah, bukan hukuman, bukan anugerah, melainkan buah dari pemahaman yang mendalam, lahir dari melihat realitas apa adanya, menembus hukum sebab akibat, dan mengubah cara kita hidup di dalamnya. Dan disitulah, lelana kita berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Jika perjalanan ini membuka satu jendela kecil dalam batinmu, biarkan ia terbuka. Biar angin kesadaran masuk, menyapu debu dua lama dalam pikiran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Di Lelana Rasa. Rahayu Sagung Dumadi, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampurasun.